Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Selasa, 12 Januari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 21b sampai 28. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk melihat secara lebih dalam tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Penulis Injil Markus mengajak kita melihat Yesus sebagai seorang yang memiliki kuasa yang luar biasa dalam mengajar. Selain memiliki kuasa dalam mengajar, Yesus digambarkan sebagai seorang yang memiliki kuasa yang luar biasa pula dalam menaklukkan roh-roh jahat. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus merupakan kuasa yang membawa orang kepada keselamatan. Kuasa itu tidak dimiliki sendiri, namun dibagikan, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting, sesuatu yang dapat membantu orang menjadi hidup lebih baik lagi. Jika hari ini Yesus dengan penuh kuasa mengajar orang-orang di sekitar kota Kapernaum dalam rumah ibadat, itu mengajak orang-orang di Kapernaum untuk sungguh dapat mendengar apa yang ia sampaikan dan takjub akan apa yang ia wartakan, yaitu tentang kasih dan kebaikan Allah. Dan itu sungguh nyata, sungguh konkret mereka rasakan tatkala Yesus berhasil menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat dan mengusir roh jahat itu daripadanya, sehingga orang yang dipenuhi roh jahat tersebut mengalami keselamatan, mengalami kemenangan, mengalami hidup yang penuh dengan kedamaian, dipenuhi oleh roh kesucian berkat kuasa yang Yesus miliki untuk menyelamatkannya. Dengan demikian, kuasa itu dibagikan. Kuasa itu untuk digunakan
memuliakan manusia. Orang yang kerasukan roh jahat adalah orang yang hidup dalam kemanusiaan yang paling dasar, yang paling rendah. Dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus, orang itu diangkat kembali kemanusiaannya, menjadi sungguh-sungguh manusia yang dipenuhi roh kekudusan yang menampilkan gambar Allah sendiri. Kuasa digunakan untuk mengangkat yang hina, yang lemah, yang berdosa, untuk menuju hidup yang lebih baik, yang lebih suci, lebih mulia, lebih bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita semua berkat rahmat baptisan yang kita terima dianugerahi kuasa oleh Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang-orang dari segala kesusahan dan penderitaan, bahkan penyakit mereka. Dengan doa-doa kita, dengan tindakan kasih kita, dengan perkataan kasih kita, kiranya kuasa itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi berguna untuk mengembangkan sesama kita menjadi lebih baik. Kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita, mari kita gunakan kuasa yang dianugerahkan oleh Allah, perkataan kasih, perbuatan amal kasih, untuk memuliakan mereka, mengangkat mereka kepada taraf kemanusiaan yang lebih tinggi. Tuhan memuliakan Anda semuanya dan memberkati Anda. Nama Tuhan membantu kita.